Halo, selamat datang di konten bercerita. Kalau diinget-inget ya, masa kecil saya itu penuh dengan kesempitan. Kenapa? Karena ya tinggal di rumah yang sempit, tinggal di lingkungan yang sempit karena padat penduduk dan nggak ada privasi. Kenapa bisa gitu? Kita tinggal di rumah sewa, gitu kan. Nah, di momen itu juga bapak saya itu dagang. Saat itu tuh masih dagang-dagang elektronik kayak setrikaan, dispenser yang murah itu dan sejenisnya yang elektronik yang dari Cina. Selain tinggal sama orang, di rumah sewa itu kita juga tinggal sama barang gitu. Jadi sesempit itu, dan juga di rumah sewa itu kita tuh nggak ada kamar. Jadi cuma kayak ada sekat dinding-dinding kayu kayak gitu. Jadi nggak mungkin tuh ada privasi di dalam itu. Walaupun sebetulnya itu udah nyewa 2 unit gitu. Jadi rumah sewanya tuh ada yang unit bagian bawah sama unit bagian atas kayak gitu. Nah, jadi kita tuh tinggalnya di ujung sini. Awalnya tuh di bawah, habis itu di atasnya juga disewa, habis itu disambungin. Kenapa bisa? Ya karena yang punya juga masih ada hubungan keluarga, jadi enak lah ngelobinya gitu. Nah, rata-rata orang yang tinggal di gang itu atau keseluruhan di perkampungan itu adalah rumahnya rata-rata kecil, nggak punya halaman, dan kalaupun punya halaman itu cuma cukup buat naruh motor. Rata-rata kayak gitu, bukan kayak halaman-halaman rumah idaman kebanyakan orang gitu kan. Cuma di gangnya saya itu ada satu rumah yang dia tuh punya halaman walaupun nggak luas. Cuma yang bikin saya pribadi ya terutama ngiri karena di rumahnya itu ada pohon buah kayak gitu. Saya lupa kalau nggak mangga, jambu, tapi singkat saya jambu air deh. Nah, pas kecil tuh kayak saya berharap kapan ya bisa tinggal di rumah yang ada pohonnya, yang buahnya bisa kita petik nanti kalau tumbuh, terus bisa nanam-nanam sesuatu gitu. Tapi pada saya tuh belum kenal yang kayak apa ya, nanam di pot. Saya pribadi ya, nanam di pot atau hidroponik. Dan kayaknya juga susah ya untuk hidroponik ya. Karena di rumah sewa itu juga listriknya semuanya itu dalam apa ya, yang satu tempat gitu. Nah, jadi kalau ada salah satu unit yang memakai berlebih listriknya, maka kan listrik akan padam tuh ke semua unit gitu kan. Jadi susah juga sih kalau ternyata kalau seandainya tahu ada hidroponik gitu. Beberapa tahun kemudian tiba-tiba bapak saya tuh ngajakin ke satu tempat. Saya nggak tahu nih mau ngajakinnya mau kemana gitu, karena tidak ada clue sama sekali. Pokoknya saya cuma disuruh ikut, pokoknya kayak misterius gitu lah. Sampailah kita di pokoknya tuh berkilo-kilo, beberapa kilometer lah dari rumah, dari tempat kita tinggal gitu, ke satu rumah yang tempatnya luas, ada halamannya dan ada pohon jambunya. Waktu saya datang itu ada beberapa tukang yang sedang ngerjain renovasi rumah itu. Terus saya bingung kan, maksudnya kayak ini toko bangkrut atau gimana sih, jadi bapak saya jadi dia tukang bangunan gitu kan, ngajakin ke sini mau ngasih tahu bahwa bapaknya sekarang udah pindah kerja dari pedagang ke tukang bangunan gitu. Dan ternyata bapak saya bilang kalau itu rumah kita. Saya kaget dong, karena nggak ada ekspektasi apapun kalau kita bakal atau pada akhirnya punya rumah gitu. Senangnya tuh minta ampun. Terus sudah ada halamannya, ada pohon jambunya, dan terus di rumah itu ada 5 kamar. Pokoknya happy banget lah. Akhirnya punya kamar kayak sinetron-sinetron yang saya tonton dan saya impikan, kamar anak-anak yang ada meja belajarnya, ada bukunya, terus ada privasinya gitu. Jadi bisa apa ya? Bisa enak lah tanpa ada yang ganggu gitu. Nah, bisa dikunci, ada pintunya gitu. Tapi kalau dipikir-pikir juga sebetulnya kebutuhan untuk punya rumah sendiri itu sangat mendesak. Jadi beberapa tahun setelah dagang,
alhamdulillahnya itu barang tuh mulai banyak. Makanya di rumah sewa, di rumah kita yang sewa sebelumnya itu tuh kita tuh hampir bisa, kita itu bisa dibilang selain tinggal sama orang, kita juga tinggal sama barang-barang. Dan kadang-kadang juga sampai samping-samping badan gitu tuh ada barang-barang jualan gitu, saking banyak barang-barang jualan gitu. Apalagi ketika datang gitu. Dan juga karena masuk gang itu sempit ya, dan di depannya juga tidak proper lah untuk mobil angkutan kayak truk atau pickup gitu untuk lama-lama parkir di pinggir jalannya. Nah, sedangkan barang itu kadang-kadang setiap bulan dan bahkan ketika makin laku itu juga kayak beberapa minggu gitu. Itu harus loading gitu nah dari ekspedisi ke rumah kita gitu kan. Jadi agak susah bikin kemacetan, kasihan tukang angkutnya. Karena dari jalan agak besarnya menuju ke gangnya juga itu ada beberapa meter. Jadi memang kebutuhan untuk punya rumah ini sangat mendesak gitu. Karena di rumah ini juga jalanannya lebar, lingkungannya sepi, dan di depannya tuh ada tanah kosong yang dialihfungsikan ketika kering itu jadi lapangan bola. Jadi anak-anak bisa main bola di situ. Udah seneng banget sih akhirnya bisa punya tanaman. Pokoknya setelah punya rumah sendiri itu mulai nanem terus happy. Kita punya teras juga yang bisa duduk. Pokoknya seneng banget lah setelahnya gitu. Punya kamar juga, terus ada hiasan di langit-langit, gipsum kayak gitu. Dan juga ketika orang datang itu juga enak bertamu, sama barang juga karena emang luas ya, berkali-kali lipat dari rumah sewa dulu, itu juga enak naruh barangnya gitu. Jadi kita nggak harus tidur di samping barang jualan gitu. Padahal di rumah, bukan di toko tidurnya. Oke, sekian dulu untuk cerita soal akhirnya punya rumah.